Jadi cukup dioles-oles seperti ini, nyos-nyos seperti itu teman-teman ya. Jadi cukup seperti ini. Jika teman-teman sudah melakukan sambung pucuk dan berhasil, jadi teman-teman ucapkan alhamdulillahirobbilalamin ya. Dan bagi teman-teman yang belum bisa melakukan sambung pucuk alias gagal, jangan kecewa, jangan rendah hati, masih banyak cara kok, tenang aja. Dan untuk cara-caranya saya akan bagikan di video ini bagi pemula yang benar-benar total tidak bisa melakukan sambung pucuk untuk tanaman duriannya. Jadi perhatikan saja setiap saya melakukan sambung pucuk untuk tanaman durian ini. Dan di setiap menit dan di setiap detiknya saya akan membagikan informasi sekaligus ilmu untuk teman-teman yang masih benar-benar sering gagal dalam melakukan penyambungan. Jadi untuk bahan-bahannya sudah pasti teman-teman ya, harus ada seedling dan entres. Itu faktor yang paling wajib dalam melakukan sambung pucuk. Untuk bahan-bahan selanjutnya seperti silet, gunakan yang baru. Plastik pengikat gunakan yang baru, dan plastik sungkup gunakan juga yang baru. Ini bagi teman-teman nih yang benar-benar total ini dalam melakukan penyambungannya, gunakan semuanya yang baru teman-teman. Untuk memilih seedling, pilihlah seedling seperti ini. Untuk kondisinya harus benar-benar sehat pertumbuhannya, ditandai dengan daun yang segar teman-teman. Dan untuk batang yang teman-teman bakal lakukan penyambungan itu bertekstur muda di bagian pucuknya. Jadi ikuti saya yuk untuk melihat bahan selanjutnya. Saya akan ke belakang rumah dan saya akan menyolek sesuatu untuk tanaman durian yang saya bakal lakukan penyambungan. Aduh, teman-teman penasaran apa yang saya bakal lakukan? Nah, di sini teman-teman tempatnya. Ini adalah batang durian, hasil dari tanam dari biji sekitar umur 5 tahun. Terus apa yang saya lakukan untuk tanaman durian ini? Jadi seperti ini teman-teman, saya akan membuka kulit dari batang durian tersebut. Caranya seperti ini. Bret, seperti itu ya teman-teman ya. Bret, seperti ini. Terus untuk bagian atasnya kita potong lagi seperti ini teman-teman. Jadi menggunakan golok atau pisau. Nah seperti ini teman-teman. Untuk itu langsung kita buka atau jebeokan seperti ini teman-teman ya. Nah seperti ini. Terus selanjutnya teman-teman mengambil wadah yang bersih. Mau menggunakan wadah apa saja, mau menggunakan ember, mau menggunakan bak atau menggunakan daun seperti ini, bebas teman-teman. Yang penting untuk bahan yang teman-teman bakal digunakan itu harus dalam keadaan bersih. Jadi untuk bagian ini teman-teman, untuk bagian dalam dari batang durian tersebut, untuk kambiumnya kita kerik seperti ini. Bukan dikupas ya teman-teman, cukup dikerik seperti ini, mengambil cairannya atau kambiumnya. Nah di bagian dalamnya juga kita ambil sedikit seperti ini. Nah ini yang disebut dengan kambium teman-teman. Itu kambium itu adalah untuk menempelkan antara seedling dan entres ketika teman-teman melakukan sambung pucuk. Nah sebelumnya saya sudah membawa entres teman-teman, ini berjenis durian montong. Dan saya akan lakukan penyayatan untuk entres tersebut. Tapi bukan berarti saya akan melakukan okulasi di tempat ini teman-teman ya, karena bibit durian ini bukan punya saya. Jadi untuk penyayatannya saya tempelkan ke kambium durian yang lainnya seperti ini. Jadi fungsinya ini teman-teman untuk menambah kambium antara entres yang bakal teman-teman lakukan penyambungan dengan bibit durian yang lain. Dan setelah itu saya tutupkan kembali seperti ini, jeger gitu teman-teman ya. Dan setelah itu saya akan pulang kembali untuk melakukan penyambungan untuk seedling yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Oke, saya bolak-balik seperti ini untuk entresnya biar pusing dan biar yang nontonnya juga ikut bingung ya. Seperti itu ya teman-teman, maaf. Oke, saya pulang dulu. Nah untuk selanjutnya teman-teman, karena dari jarak batang durian yang tadi itu jauh ya teman-teman ya, mungkin untuk entersnya juga agak mengering. Jadi saya akan nambah kambium lagi teman-teman, karena saya sudah bawa cadangannya terlebih dahulu tadi. Dan sebelum itu saya lakukan pembelahan untuk seedling yang sudah saya persiapkan sebelumnya.
Untuk selanjutnya saya lakukan pengikatan terlebih dahulu agar saya lebih mudah melakukan penyambungannya. Dan selanjutnya saya mengambil entres yang tadi, saya akan baluri kembali menggunakan kambium yang sudah saya bawa tersebut. Ya, kelihatan teman-teman, ini sudah mengering dan saya akan tambah kembali menggunakan kambium yang sudah saya bawa tadi. Jadi cukup dioles-oles seperti ini, nyos-nyos seperti itu teman-teman ya. Jadi cukup seperti ini. Dan setelah saya toel-toelkan seperti ini, saya tempelkan ke seedling yang sudah saya ikat sebelumnya itu. Jadi teman-teman maaf ya sebelumnya, karena bahasa Indonesia saya ini agak kurang lancar ya. Jadi mohon hampura ya teman-teman ya. Jadi tinggal masukkan seperti ini. Diusahakan ya teman-teman ya, untuk antara pinggir kulit antara seedling dan entres itu harus saling bertemu. Jadi kalau antara kulit seedling dan entresnya itu tidak bertemu, otomatis pasti sambung teman-teman itu akan gagal walaupun menggunakan kambium seperti ini. Nah, sanggeus itu teman-teman lakukan penyungkupan menggunakan plastik apa saja, intinya plastik buat melakukan penyungkupan. Kalau bisa juga lakukan penyungkupan menggunakan plastik yang seperti ini juga teman-teman, ukurannya yang perapatan ya dan yang bersih supaya untuk hasilnya lebih bagus. Nah, setelah ini saya akan lakukan penyungkupan dan meskitu teman-teman tempatkan di tempat anu terkena sinar matahari secara langsung dan mun bisa mah ulah terkena cai hujan. Nitip eta teman-teman ya. Nah, ieu ditandaan heula bisikan salah engkena. Anu ieu mah make kambium, ieu kambium bawaan ti kadunu lain. Lamun anu sambungan lainnya teman-teman tuh loba digigir imah tuh lobanya eta teu make kambium. Jadi perbedaannya emang kadeleung ge. Langsung disungkup heula ya. Nah, sungkupna ieu urut. Namun tadi teh ulah makin urutnya. Ieu mah lobakan gagal ge, pamulana ge. Jadi make sungkupna anu baru. Ah, doang kieu. Nah, orang bakal ngecek suhunya. Jadi untuk suhu di sini sekitar, tar dulu ya. Saya mau melakukan. Nah, jadi seperti ini. Jadi untuk temperatur di sini teman-teman sekitar 29 derajat Celcius. Untuk penyinarannya ini normal teman-teman. Jadi tidak terlalu panas, juga tidak terlalu redup untuk tempat yang di sini. Jadi ini teman-teman yang saya pegang ini adalah namanya pH tester. Ini buat ngukur tanah, bukan mengukur meteran nih teman-teman ya. Jadi mengukur pH tanah. Jadi untuk alat ini berfungsi 4 fungsi. Jadi satu alat 4 fungsi teman-teman. Jadi sudah lengkap lah segitu mah. Jadi buat mengukur pH sekaligus juga mengukur pencahayaan dan temperatur teman-teman, seperti itu. Jadi ini kalau gak salah saya sebelumnya sudah membeli sekitar 100 lebihan lah segitu teman-teman. Jadi selanjutnya saya lakukan penyungkupan dan diikat terlebih dahulu untuk bawahnya. Nah, ngaganggu teman-teman daunnya, potong heula. Nah, untuk pengikatannya ini juga jangan terlalu kencang-kencang, benar-benar baik ya. Supaya airnya itu teman-teman tidak nyangkut atau tidak mendung, supaya cepat turun ke bawah. Jadi kalau teman-teman lakukan penyungkupan pasti untuk embunnya di dalam itu teman-teman sangat banyak sekali. Jadi diusahakan untuk pengikatan bawahnya itu jangan terlalu kencang-kencang, dikendor-kendor saja. Dan ini saya akan tempatkan di tempat yang sudah saya katakan sebelumnya. Nah teman-teman, ini adalah hasil dari samung pucuk sekitar 10 hari kemarin.
Biasanya teman-teman, saya dalam melakukan pengecekan untuk bibit durian yang sudah saya lakukan penyambungan itu sekitar setengah bulan boleh saya melakukan pembukaan sungkup. Namun untuk bibit durian yang ini yang saya kasih kambium tersebut teman-teman, saya berani membuka sekitar 10 hari, dan untuk penempelannya juga sudah kelihatan sudah menempel seperti ini. Dan sekaligus teman-teman, saya akan melakukan pembukaan tali untuk bibit durian tersebut, membuktikan kepada teman-teman ternyata menggunakan kambium dari kambium batang durian yang lain itu paling sempurna sekali untuk menunjang pertumbuhan entres dikala masih proses penempelan antara seedling dan entres. Diyakinkan teman-teman bisa melakukan cara ini dengan berhasil 100%. Teman-teman, untuk media ini kering karena sebelum melakukan penyambungan saya tidak pernah melakukan penyiraman terlebih dahulu. Jadi fungsinya seperti itu teman-teman, agar agar air yang ada di dalam media tersebut tidak naik ke bagian hasil penyambungan. Dan untuk itu teman-teman, saya akan melakukan pembukaan tali. Ini baru umur 10 hari ya teman-teman ya dari melakukan penyambungan. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, kelihatan teman-teman ini udah menempel teman-teman. Dan untuk bagian entersnya juga kelihatan teman-teman ini masih hidup segar. Walaupun agak kelihatan hitam itu akibat dari penyungkupan atau kelembaban yang ada di dalam sungkup dan menempel ke entres seperti itu teman-teman. Jadi untuk entres ini diyakinkan ini teman-teman untuk sambung pucuknya ini bakal bisa berhasil 80%. Dan setelah ini teman-teman, saya akan tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung dan juga guyuran air hujan. Dan untuk beberapa hari ke depan saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semuanya. Nah teman-teman, ini sekitar 30 hari lebih atau sekitar 1 bulan lebih saya melakukan penyambungan menggunakan kambium dari durian yang lain. Dan untuk hasilnya teman-teman bisa dilihat, untuk hasilnya seperti ini sangat bagus sekali untuk pertumbuhannya. Jadi teman-teman, untuk cara melakukan penyambungan dengan cara seperti ini, insya Allah teman-teman bisa melakukannya dengan cara berhasil 100%. Dan dari itu terima kasih, semoga apa yang saya bagikan di video ini bisa bermanfaat buat sahabat dalam melakukan sambung pucuk. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulah poho subrekna.